Tuhan, Engkaulah Tuhan segala isi alam ini. Di tangan-Mu alam ini menjadi tenang dan alam ini akan memuji dan menyembah-Mu. Demikian juga kami yang hari ini hadir di depan mata-Mu, kami hadir sujud menyembah dengan segala keberadaan kami. Karena tidak ada yang bisa kami perbuat kalau bukan karena Tuhan. Karena itu Bapa, yakinkanlah semua kami yang berada di tengah-tengah ruangan ini maupun yang sedang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini, supaya Tuhan menjadi Allah bagi kami dan menjadi pemimpin dalam kehidupan ini. Berkata-katalah kepada kami, Tuhanlah yang menjadi gembala kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk. Ya, selamat pagi bagi kita semua. Ya, gimana kira-kira mendengar kesaksian 3 orang ini? Apa bedanya Anda dan mereka? Iya, kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama. Apalagi seperti yang Tarigan ini tadi. Keras. Tapi begitu dia menyadari tidak sanggup, demikian juga dia menjadi luluh. Tapi ada orang hari ini tidak keras tapi tidak pernah luluh. Oke, hari ini saya diberikan bahan, tetapi akhirnya menjadi khotbah. Seharusnya saya yang menjadikan sekolah minggu, tapi ini menjadi khotbah. Saya nggak tahu ya, mungkin inilah Tuhan mau. Jadi kalaupun entah bagaimana, itulah Tuhan mau. Apa yang Anda dengar, itulah Tuhan mau bagi Anda. Jangan mengeraskan hati. Mari kita membaca dari Matius pasal 10 ayat 16 sampai 20 saja. Matius pasal 10 ayat 16 sampai 20. Iya. Saya membacakannya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan.
karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Iya. Jadi topik yang diberikan kepada kita ialah seperti domba di tengah serigala. Iya. Itulah kita. Ya, kalau cuek kita sudah dibilang kamu adalah domba di tengah serigala. Kalau cuek kita apa yang terjadi? Ya dimakan serigala itulah. Makanya nggak heran orang Kristen itu banyak berdarah-darah hidupnya. Banyak yang sudah infeksi dalam hidupnya. Karena dia cuek. Tahu cuek? Kan bilang siapa ini tadi? Cuek dia. Aku tidak peduli dengan apa yang dikatakan. Kalau bodoh, apa bedanya dengan cuek? Bodoh pun kita nggak tahu, berarti kita bodoh. Iya kan? Kalau orang pakai kacamata hitam, apa yang dibilangnya? Putih pun kulit orang, hitam katanya. Apalagi kalau jelek orang, jelek katanya. Iya. Orang yang pintar itu akan bisa menilai, orang itu bodoh. Oke ya. Kita lihat apa kesan kita kalau Tuhan Yesus berbicara seperti domba di tengah serigala. Jangan lalai. Maka kesan kita harus punya gembala. Kita harus punya gembala. Itu kesan kita. Iya. Kata domba itu menuntun pikiran dan perasaan kita tentang kita membutuhkan seorang gembala. Manusia tanpa sadar ada yang menggembalakannya. Ya, betul nggak? Tanpa sadar ada yang menggembalakannya. Bagaimana maksudnya tanpa sadar ada yang menggembalakannya? Kita berbuat menonton film porno itu bukan nggak ada yang menggembalakan kita, ada. Cuman gembalanya itu memang si jahat itu. Makanya nggak makan pun kita, makan siang asal melihat film porno itu nggak lapar kita kan? Kenapa nggak lapar? Karena gembala kita itu tadi lengket di situ dia. Jadi kalau Anda pegang handphone, keluar film kotor, Anda bisa tahan begitu. Itu bukan karena Anda. Itu karena yang menggembalakan Anda itu. Anda tidak sadar. Siapa sih di dunia ini yang tidak digembalakan?
Alkitab ini menceritakan, tidak orang Karo diceritakannya. Kenapa? Tidak orang Batak. Kenapa enggak itu yang diceritakannya? Ya jawabnya, kejadian tentang pemilihan bangsa itu ada di orang Israel. Itu pemilihan Tuhan. Bukan Tuhannya berbeda. Orang Tuhan yang memilih Israel itu dengan Tuhan yang memilih bangsa-bangsa di dunia ini. Bukan. Sama. Makanya namanya Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam itulah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Juga Allah saya. Anda berani mengatakan Allahnya Ishak, Abraham, Yakub itulah Allah Anda. Padahal itulah Allah semesta alam. Allah yang menjadikan alam ini. Itulah Allah kita. Iya. Babel, ya berapa kali disindir Babel itu, kenapa? Karena terkenal sekali dengan kekuatan dewa orang Babel yang bernama dewa Bel dan dewa Madrok. Itu nama dewanya. Jadi semua orang Babel menyembah, mendengarkan dan mengikuti apa yang dikatakan dewa Madrok dan Bel. Itulah orang Babel. Jadi suksesnya orang Babel itu menurut mereka adalah karena dewa. Karena yang menggembalakan mereka. Nah, ada yang lain lagi namanya Asyur. Iya. Asyur ini itu letaknya di Mesopotamia. Karena kuatnya dewa itu, dewa Asyur, maka disebut nama Mesopotamia itu menjadi negeri Asyur. Nah, ya. Jadi apa dewa orang Karo? Tidak ada dicatat dalam Alkitab. Bukan berarti dewa di orang Karo enggak ada, ada. Cuman kenapa tidak dicatat? Karena sejarah daripada pemilihan Allah itu berada di Israel, iya maka itu cuman yang dibukukan. Yang kedua, orang-orang Karo itu dia buta literasi, tidak tahu menulis alfabet. Memang ada tulisannya. Iya. Jadi kenapa saya sampaikan ini? Orang Israel ada lagi gembalanya. Dia tidak menyebutkannya dewa. Iya. Itulah yang dikenal dengan Tuhan. Maka di Alkitab itu disebutkannya namanya huruf besar. Iya, kalau mereka itu dulu karena dia takut menyebutkan nama Tuhan, disingkatkannya dengan Yahweh. Iya. Kemudian itulah yang menggembalakan orang Israel ini. Kita semua tanpa sadar ada yang menggembalakan kita. Ya, kalau kita berpikiran kotor, kemudian terjadi berahi yang muncul tiba-tiba, dari mana itu? Tadi kan pikiran cuman, kemudian muncul berahi.
itu datang dari yang menggembalakan saudara itu. Hati-hati, tanpa sadar. Nah, sekarang di sini kita membaca Yesus berkata, apa katanya? Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Ditaruhnya mereka ke serigala? Enggak. Serigalanya enggak ada kelihatan. Dari mana serigalanya itu? Ini namanya kiasan. Apa kiasannya di sini? Menggambarkan kamu akan mendapat kesulitan. Ingat, kalau ada orang Kristen yang mengatakan ikut Yesus tidak ada kesulitan, bohong itu. Itu pasti bukan dari Tuhan. Itu pasti dari suratan hawa nafsu si pengkhotbah itu. Jangan ada tergiur yang begitu-begitu. Tidak ada kesulitan yang lebih sulit daripada kalau diutus serigala ke tengah-tengah, domba ke tengah-tengah serigala. Itulah kamu. Jadi kalau begitu, apa yang dilakukan? Pertama dulu, kita harus menerima apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Bahwa memang ada kesulitan. Ada enggak saudara yang hidup hari ini yang enggak sulit? Tunjuk tangan. Berarti semua dalam keadaan sulit ya? Iya kan? Termasuk yang mau dibaptis ini, ada kesulitannya enggak? Ada. Saya buat dulu beberapa kesulitan. Dua menjadi satu. Sulit enggak? Oh, itu baru nyahut dia ya. Tapi kenapa Anda mau cari yang satu lagi? Yang laki-laki dulu. Kenapa dia mau cari pasangannya? Mengharapkan supaya lepas dari kesulitan? Kenapa? Iya, karena itu adalah amanah Tuhan. Anda nggak berhak melanggar daripada amanah Tuhan. Makanya tahu sulit dua jadi satu, tahu. Kenapa orang nggak bertahan? Karena dia nggak tahu. Tak tahu dia bahwa dua itu jadi satu, itu jadi dua, jadi sulit. Kenapa dia nggak bertahan? Karena dia nggak tahu kesulitan itu. Tahu nggak apa, Michael? Jadi mahasiswa itu sulit. Kenapa mau? Kenapa mau? Hah? Oh, boleh. Kalau sudah tahu itu sulit, kita harus hati-hati menjalaninya. Bukan diam, bukan lambat. Hati-hati dengan lambat itu beda, dua hal yang berbeda. Hati-hati itu penuh dengan kecermatan. Kalau lambat, ya memang ya ulat disuruh lari pun gak bisa. Dua jadi satu itu juga sulit. Dulu semua yang duduk ini tidak tahu bahwa kalau menikah itu sulit.
Makanya buru-buru dia, kawin lari pun ditahankannya kan. Siapa yang pernah kawin lari di sini? Karena nggak tahu dia sulit. Cuman kalaupun Anda tahu sulit karena itu amanah Tuhan, Anda tidak bisa mengelak. Tahu bahwa Anda hidup akan mati? Nggak tahu. Saya beritahu ya, Anda semua yang hidup duduk hari ini akan mati. Terus macam mana Anda ngelak? Begitulah menikahi itu. Anda nggak bisa mengelak. Coba Anda elakkan yang sudah menikah itu. Apa dapat? Yang sudah menceraikan istrinya. Coba. Atau yang sudah menceraikan suaminya. Apa dapat? Air mata kan? Aturannya kalau tadi sudah diceraikan istrinya kan sudah selesai masalah. Jangan ada air mata lagi. Itu artinya kita harus mentaati apa yang diamanahkan Tuhan. Dua menjadi satu sulit, tapi itu amanah Tuhan. Anda sekolah supaya Anda memperoleh hikmat yang bertambah. Oke, apalagi yang sulit? Jadi salah enggak kalau kita sekolah? Enggak salah. Itu adalah bahagian daripada dinamika beriman kepada Tuhan. Tepung sulit bersatu dengan gula. Sulit enggak? Sulit. Jadi untuk mengurangi kesulitannya harus dimasukkan air. Iya, supaya kesulitan tadi semakin berkurang. Apalagi yang sulit? Hidup dengan alam ini sulit. Hidup dengan alam ini sulit enggak? Apa kesulitannya? Iya, ada orang jahat, kan? Anda suka dengan orang jahat? Enggak ya. Kenapa Anda jahat? Kalau Anda pun tidak suka dengan orang jahat, kenapa Anda jahat? Itulah di alam ini. Sulit di alam ini hidup. Karena banyak orang yang jahat. Apalagi? Iklim yang berubah-ubah. Sulit enggak? Iya. Rumah saya di pinggir sungai. Asal hujan belakangan ini, ngeri. Setengah jam kemudian naik air. Setengah jam kemudian turun lagi. Bukan turunnya yang menakutkan, airnya naik itu yang menakutkan walaupun setengah jam. Kalau dicapainya pula periuk kita kan hanyut. Itu sulit, alam juga sulit. Makanya kemarin saudara kita Tony Tobing, ya dia sharing dengan saya. Banyak orang Kristen ini ngaku dosa supaya jangan sulit. Sulit apa? Sembuh, maunya sembuh. Tuhan sembuhkanlah aku. Tuhan sembuhkanlah aku. Ada lagi yang jualannya bangkrut. Tuhan berilah aku uang. Berilah aku uang. Ya boleh. Tapi apakah hanya penyakit sembuh dan uang sudah terjamin hidup ini enggak sulit? Enggak kan? Enggak. Jadi yang Anda butuhkan adalah penyertaan Tuhan. Itu yang Anda butuhkan. Jangan minta, berilah usahaku
jalan usahaku ini, jalan usaha. Kumpul duit. Setelah kumpul duit apa yang terjadi? Iya. Ke Singapura lah istri, operasi wajah. Tertariklah laki-laki di sana, nggak pulang-pulang lagi ke kampung pada bulan. Minta selalu uang tadi, uang Tuhan, uang Tuhan. Dapat uang. Apa dapat? Suami pun lari cari istri yang lebih molek. Anda sudah keriput cari uang, dapat uang. Mata suami mata keranjang. Makanya jangan uang itu diminta. Penyertaan Tuhan. Dengar itu? Jangan cuek, jangan ada uang itu saja. Ngawur itu. Itu bukan bertobat namanya itu. Kalau bertobat aku sembuh penyakitku, banyak duitku. Ngawur. Mungkin Anda lebih baik enggak sehat. Karena kalau sehat nanti mau beristri 3 dia. Yang Anda butuhkan ialah penyertaan Tuhan. Oke ya? Banyak kesulitan. Jangan asal berkat dibilang duit. Itu ngawur. Nggak bertobat Anda itu. Iya. Apalagi kesulitan? Penyakit ya. Gempa, banjir. Iya, dan sebagainya. Ada dapat 2 kadang-kadang dalam hidup ini. Sudah nggak ada duit, penyakit ada, rumah kena banjir. Wah, peluslah. Jadi kalau Anda minta duit saja, penyakit nggak sembuh, itu namanya ajudan Elisa. Iya. Yang penting duit, kusta pun dapat nggak apa-apa katanya. Oke ya. Sekarang orang percaya di dunia ini diutus seperti domba di tengah serigala. Iya. Apa beda domba dengan serigala? Nggak ada persamaannya ya. Semua berbeda. Persamaannya hanya sama-sama punya daging. Iya kan? Cuma daging manusia nggak ada yang makan. Iya. Apa bedanya domba dengan serigala? Kekuatannya apa bedanya? Mana lebih kuat? Serigala. Kenapa mesti kuat serigala? Karena dia hidup keras. Makanya kalau Anda mau anaknya nanti keras, pukuli selalu. Sebentar-sebentar salah kau. Begini salah, begitu salah, begini salah, begitu salah. Nanti lahir besar dia itu jadi keras. Gampang kok buat anak itu jadi keras. Tapi setelah keras, ingat plastik ya. Kalau plastik sudah keras, membuat jadi lunak, nggak bisa lagi. Anak yang sudah keras itu tidak bisa lagi jadi lunak. Kecuali datang Tuhan Yesus. Bagaimana ketulusan hati domba? Ya, selain dia lemah, ketulusannya bagaimana? Dia selalu mau mendengarkan suara gembalanya. Pertanyaan di tengah-tengah ini, kita ini domba atau serigala? Tulus enggak kita? Mau mendengar enggak apa yang dikatakan gembala? Ya kalau enggak ya itu serigala itu, walaupun ada kaki 2, duduk di kursi,
tapi nggak tulus, nggak mau mendengarkan suara gembalanya itu serigala. Jangan nanti, oh aku manusia makan nasi kok. Iya, tapi itu serigala. Makanya pemuda-pemuda ini, lihatlah. Apa dilihat? Pemudi-pemudi ya. Jangan mama-mama dilihat. Iya. Apanya dilihat? Ketulusan hatinya. Apa ukurannya? Mau mendengar suara gembalanya. Mama apa dilihat? Suaminya. Apakah suaminya ini serigala atau domba? Gawat memang. Kalau kedapatan suami itu serigala. Nggak ada tulusnya. Selalu saja membangkang terhadap firman Tuhan. Kalau ketemu serigala, macam mana Anda buat? Menangis kan? Nangis. Apakah air mata dapat menghapus dosa? Ya enggak. Makanya pilih dulu baru beli. Jangan mengambil kucing dalam karung. Pilih dulu. Imannya seperti apa? Nah. Ya? Nanti dapat serigala. Menakutkan itu. Atau jangan-jangan Anda sudah masih seperti serigala. Nggak tulus mendengarkan suara gembalanya. Bagaimana keadaan sosialnya? Ini juga menentukan dia serigala atau tidak. Bapak Andre di mana? Oh di sana ya. Macam mana sosialnya kalau dia domba, Pak? Iya. Kalau domba itu di kandang, bisa dia dalam satu kandang itu 30. Tapi jangan coba serigala dibuat lebih dari 2. Lebih dari 2, dia makan satu dengan yang lain itu. Jadi kalau tidak ada sosialisasinya, tidak mau empatinya, iya, itu bukan domba, itu serigala. Itu serigala. Yang mengangkat tangan pertama itu waktu kita beribadah di sini, supaya jangan lagi saya yang masak nasi, supaya jangan lagi saya yang menerima tamu, supaya jangan lagi saya yang membagikan nasi. Yang pertama tunjuk tangan itu Bapak Andre itu. Dialah orang pertama. Kalau enggak 2 kali Natal, 2 kali Paskah, saya sama istri saya itu yang masak nasi 2 kaleng. Dan masak gundur untuk makanan 120 orang. 4 kali masak. Dan setelah masak, kami juga yang menghidangkan. Makan. Nggak ada yang peduli. Rupanya Bapak Andre ini punya naluri sosialitasnya tinggi. Makanya saya tahu dia itu adalah domba Tuhan. Kemudian tahun ketiga dia bilang, teman-teman, kita boleh membuat abang ini berhenti. Jangan lagi dia yang memasak, kita yang masak. Dalam hatiku, puji Tuhan, karena Tuhan sudah mengutus dombanya di tengah-tengah kawanan yang ini. Iya, sosialitasnya tinggi, tidak mau menyarut teman yang laut. Tahu menyarut? Gitu, enggak. Malah dia memberikan dirinya supaya temannya itu menggaruk-garukkan badannya itu di punggungnya itu. Nah katanya.
Dia saja nanti kalau berumah tangga orang yang tidak mau begitu. Kalau orang yang domba itu pasti, apa kau perlu, Mak? Nah, punggungku ini, garukkan di situ, apa kau mau, katanya. Garukkannya punggungnya itu. Karena dia domba. Coba serigala. Oh, sakarannya. Apa kau, katanya. Aku pun dulu pas sama mamaku melahirkan aku, membesarkan aku, katanya. Bukan untuk kau garuk-garukkan badanmu itu di sini, katanya. Serigala. Iya, maaf ya kalau ada yang tersinggung ya. Tersinggung pun gak apa-apa, kalau nggak mau bertobat pun gak apa-apa, ke neraka nanti. Udah. Iya. Maka yang pertama Anda harus mengenalinya dulu. Mana itu serigala, mana itu musuh. Kalau enggak susah. Jangan sampai Anda tidak menyadari musuh. Apa tadi musuh domba itu? Serigala. Kalau Anda domba, Anda harus sadar mana itu musuh, mana itu serigala. Jangan sampai Anda lalai. Kita lihat dulu serigala-serigala apa yang akan menyerang kita. Kita lihat dulu. Kalau Anda lalai, apa misalnya lalai? Malas. Serigala mana yang muncul kalau malas? Malas, tahu malas? Ya, istri saya ini kan ada anjingnya beberapa ekor di rumah. Kalau saya nggak apa-apanya itu. Siap makan anjingnya itu, dicucinya piringnya itu. Baru dibalikkannya. Kenapa gitu saya bilang? Kalau terenganga kau buat di situ, masuk bahan kimia dari udara, taruh lagi nasinya di situ, matilah anjing itu, berak darah katanya. Jadi tutupkan. Nah. Kalau orang malas, mau dia ngerjakan gitu? Enggak. Kau kenapa tiap sekali pakai bajumu kau cuci, ku bilang. Kan cepat rusak baju itu. Apa dia bilang? Kalau enggak dicuci baju itu siap pakai, tumbuh jamur. Kalau tumbuh jamur, panoan kau katanya. Jijik rasa orang katanya. Mana kau rasa pilih panoan kau, kudisan kau, daripada mencuci tiap kali pakai. Oh, bagus. Iya, makanya sikit-sikit. Iya, tapi sikit-sikit. Banyaknya masih nggak menyuci juga saya gitu. Sampai penuh ember itu baru cuci. Ya capek lah. Iya, kalau sekali pakai cuci terus pakai cuci, ya gampang. Malas itu yang apa terjadi? Boros. Karena malas itu menjadi boros. Setelah boros, maka datang kemiskinan. Ingat itu, orang yang jadi miskin itu karena malas. Lihat orang yang boros itu karena malas. Dengar ya, ini pemuda ini, kalau yang tua kayak gini mau diajak rajin pun nggak bisa lagi. Itu orang kakinya pun sudah payah gerakannya, tangannya pun sudah kebas gitu, belum nyuci dia, belum minta urut. Tapi yang anehnya yang muda ini malas, ujungnya jadi miskin. Serigalamu kemiskinan itu, bukan malasmu itu serigalamu. Kalau malas, serigala akan datang. Itu sudah pengalaman kami yang tua-tua ini.
Apa itu miskin? Miskin pun nggak tahu pula ya. Susah? Enggak. Miskin itu adalah orang-orang yang menjual apa yang ada. Artinya asetnya itu berkurang dari hari ke hari. Itu miskin. Orang kaya belum tentu banyak hartanya, tapi bertambah. Tiap tahun bertambah. Itu orang kaya. Dulu kelapa sawitnya 1.000, setahun kemudian jadi 800. Itu udah miskin itu. Lama-lama salat itu semua salat. Itu apa? Serigala orang miskin, orang malas. Ada lagi serigala yang lain ini namanya berzina. Apa serigala yang menyerang dia? Perasaan dia akan mati dan menghasilkan kecemburuan berlebihan. Itulah serigalanya. Jadi kalau kamu berzina, matilah perasaanmu. Maka setelah kamu menikah, cemburumu akan menjadi luar biasa. Pergi ke tetangga saja istrimu marah kamu. Apalagi pergi belanja dengan sepatu haknya tinggi. Marah itu. Apa itu? Siapa pula yang kau cari di sana? Beginilah begini. Ya. Yang terakhir saya katakan di sini, iri hati. Serigalanya adalah sakit hati. Iya. Kalau sudah sakit hati, udah parah. Gampang sakit hati. Itu berasal dari iri hati. Ada gambar hati manusia itu, Anda sendiri boleh terjemahkan ya, supaya khotbah ini sudah menjadi selesai ya. Gembala di alam yang tidak kelihatan ini ada dua. Satu itu iblis, satu itu Yesus Kristus. Beelzebul itu iblis. Yesus Kristus itu Tuhan Allah semesta alam. Itu yang akan memimpin kita dalam dunia yang tidak nyata, yang tidak kelihatan. Ini yang tidak kelihatan ini. Siapa lihat Roh Allah di sini? Enggak kan? Siapa lihat Beelzebul di sini? Enggak ada yang lihat. Tapi dia bekerja. Apa yang dikerjakannya? Untuk memusnahkan orang-orang yang hidup di dunia ini. Ya. Dalam Yeremia 51 ayat 1 dikatakan bahwa Tuhan Allah menggerakkan musuh-musuh daripada Babel. Kenapa Babel dimusnahkan oleh Tuhan? Karena dia memiliki gembala yang bukan Tuhan. Dia menghancurkan mereka yang tidak mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Itu sebabnya maka Babel yang kuat pun akan dimusnahkan. Itulah sebabnya saya memilih Yesus ini jadi Tuhan. Karena di keluarga kami hanya nama. Apa nama keluarga kami? Pengulu. Pengulu penampen katanya. Tapi semua jadi brengsek. Maka saya tinggalkan. Saya memilih Yesus walaupun saya tidak sehebat orang-orang yang
sekeluarga saya zaman dulu. Kenapa? Ya, karena ada sekeluarga saya itu pernah jadi orang terkenal, tetapi usianya cepat mati karena diancam orang di atas mobil. Waktu itu dia mau mendirikan tugu orang tuanya di kampung, dia bawa uang 1 goni penuh, ya karena kerjanya dulu di PT Pusri. Tiba-tiba rusuh di jalan, dilempar orang kaca motornya, tewas dia di atas motor. Saya tidak mau. Makanya lebih baik saya pilih Yesus Tuhan dan kepadanya sajalah saya taat. Iya. Anda taat enggak? Makanya kesaksian Pak Terigan Sri Gunting ini sangat senang saya ya. Kalau aku Pak Bangun katanya kemarin PA bapak-bapak itu, aku istriku itu ya baik sekali kurasa dia katanya. Kenapa aku bilang? Ya apa yang ku bilang begini-begini, kalau boleh selalu diusahakannya katanya. Padahal ada menantunya di sini 2 orang waktu itu. Aku pun kok bapak ini ngomong begitu gitu. Ya? Kan gitu apa? Memang betul seperti yang dia bilang itu. Oh iya, betul kata menantunya. Siapa lagi bilang enggak? Kita macam mana kira-kira? Ada enggak suami ini sampai mengatakan, aku istriku itu enggak ada lagi lah taranya di dunia ini. Kan itu maksudnya. Iya, bukan taranya kecantikannya. Iya, hatinya yang murni itu. Yang terakhir dikatakan bahwa orang tak percaya itu selalu saja menganiaya orang yang percaya. Tetapi orang yang percaya itu tidak pernah menganiaya orang yang tidak percaya. Kenapa gitu kira-kira? Kenapa kira-kira begitu? Ada orang percaya di sini? Ada ya? Anda pernah menganiaya orang yang tidak percaya? Enggak ya? Enggak lah, enggak. Karena itu enggak hukum. Kenapa sampai begitu? Iya, jawabnya orang yang tidak percaya itu pemimpinnya adalah dari roh jahat. Kalau roh jahat itu tidak berbuat jahat, dia tidak suka. Maka dia harus selalu berbuat jahat. Bagaimana orang supaya susah? Itu selalu diusahakannya. Kalau begitu macam mana? Ya biarin aja. Jangan Anda lawani. Biarkan saja. Nanti waktu Tuhan akan datang. Kalau orang yang sudah bertobat, ikut saja apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Itu namanya taat dan tulus. Iya, tulus seperti merpati. Taat kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Jangan nanti dicari-cari apa yang maksudnya tulus ya seperti merpati. Jawabnya taat kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Makanya tadi saya mau akhiri kata-kata di sini ialah ayat yang ke-19. Semua kita membacanya. Apabila mereka menyerahkan kamu, jangan kamu khawatir. Kalaupun ada orang mengancam saudara, jangan Anda khawatir. Karena penguasa alam ini Yesus Kristus sudah berkata, jangan kamu khawatir. Yang kedua, apa katanya?
Iya, jangan kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Iya, itu namanya taat. Tulus seperti merpati. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah yang Engkau ungkapkan bagi semua kami yang mendengarkannya. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kalau kami diperhadapkan di dunia ini, kami tidak boleh mengambil sikap dengan cara kami, tetapi kami harus mendengarkan Tuhan berbicara, supaya kami jangan salah, supaya janganlah kami masuk ke dalam pencobaan itu. Karena musuh-musuh kami, serigala-serigala akan mau menyerang kami. Inilah yang Engkau perintahkan bagi murid-murid-Mu dan juga bagi kami. Tuhan, terima kasih buat waktu kami boleh mendengarkan apa yang Kau sampaikan, supaya kami boleh menjadi orang yang bijaksana, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.